Oke ya, selamat siang semuanya. Pada hari ini saya ingin, menyampaikan hal-hal terkait, penelitian pendidikan di masa pandemik ya, karena banyak mahasiswa yang bertanya, kemudian diskusi atau juga karena, saya mengajar mata kuliah, metodologi penelitian kualitatif. Jadi mungkin hal ini bisa menjadi sebuah masukan gitu ya, menjadi hal-hal yang kita pertimbangkan ketika melakukan penelitian pendidikan. Jadi yang pertama adalah kondisi saat ini itu sebenarnya darurat gitu ya. Jadi pembelajaran yang akhirnya harus di rumah, kemudian, ini tidak sekedar memindahkan apa yang terjadi di sekolah kemudian pindah ke rumah gitu. Ataupun ini bukan masalahnya online e-learning dalam arti kita exciting ya dengan online dan e-learning gitu ya. Tapi persiapan dan sebagainya, ini adalah bukan kondisi ideal gitu ya. Jadi, ketika kita melakukan penelitian pendidikan, khususnya pembelajaran ya dalam kondisi seperti ini, maka hal-hal ini harus kita pahami, gitu ya. Jadi bagaimana guru mengajar secara online, kondisi siswa di rumah tuh seperti apa gitu ya, kemudian penugasan seperti apa, apakah tujuan pembelajaran tercapai dan sebagainya. Maka sadar atau tidak sadar itu mempengaruhi emosi ya, dari guru dan siswa itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya guru, dia merasa, mungkin loading pekerjaan, siswa juga merasa biasa berinteraksi jadi tidak berinteraksi dalam konteks secara langsung gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah, flexibility dan adaptasi yang harus dilakukan gitu ya. Jadi mungkin dari tujuan pembelajaran yang target kita sehari mungkin bisa selesai berapa indikator atau beberapa konsep bisa kita ajarkan sekaligus, mungkin bahkan online learning dengan waktu yang sangat terbatas ya, karena biasanya itu dipotong gitu ya. Akhirnya mungkin cuma tercapai satu atau bahkan kalau 2 udah bagus gitu ya, indikator yang memang terfokus khususnya dalam pembelajaran kimia gitu. Kemudian assessment juga kita tahu ya kondisinya, mungkin tipe assessment-nya, kondisi anaknya, apakah assessment yang kita lakukan benar-benar mengukur ya gitu dengan kondisi, anak, ataupun kondisi pencapaian yang anak sudah lakukan gitu. Nah, kemudian di sini ada instructional activities juga seperti itu ya. Misalnya karena waktunya terbatas, akhirnya guru modifikasi atau karena gurunya terus-terusan metodenya itu anaknya jadi boring dan sebagainya. Tapi adaptasi pasti dilakukan oleh guru gitu. Pas nyoba ini aplikasi misalnya, oh Zoom ternyata internetnya susah, jaringannya susah, kuotanya terbatas. Terus kita coba ke WhatsApp, kok, ke mana ya, atau, "Oh kita coba ya pakai Google Classroom, oh lumayan ter-organize," dan sebagainya. Atau mungkin yang lebih advance lagi ya, misalnya pakai LMS misalnya mau pakai Moodle, Sokologi, dan sebagainya yang memang, mungkin, digunakan di sekolah ataupun dalam pembelajaran. Tapi intinya adalah semua ini akhirnya diadaptasi gitu, sesuai dengan kondisi yang ada, apalagi kita sudah sampai sebulan ya. Nah termasuk juga penelitian dalam bidang pendidikan gitu. Karena mau tidak mau kita juga harus menyadari dalam arti ini pembelajaran sekarang seperti apa, terus kira-kira kalau saya melakukan penelitian yang bisa seperti apa, oke ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah kita punya prinsip. Sekalipun misalnya kita harus melakukan penelitian dengan kondisi seperti ini di bidang pendidikan, maka desain dan konsep penelitiannya harus benar gitu ya. Kalau misalnya kita belajar paradigma penelitian, maka kuantitatif itu atau positivism paradigm itu dia tuh sangat objektif gitu. Dia sangat objektif, kemudian dia single truth, kebenaran itu satu gitu, kemudian dia harus valid, reliable, dan sebagainya dalam keabsahan data, maka itu harus kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya memang pakai eksperimen, kalau kita misalnya menganggap, oh eksperimen itu bisa ya gitu ya. Nah tolong difikirkan apakah mungkin dilakukan dengan kondisi saat ini yang mungkin internal validity-nya, bias-nya banyak sekali gitu. Seperti anak saya, dia itu dua-duanya sekolah di SD, yang satu mungkin di rumah yang kita tinggal di rumah yang sama, tapi yang satu di meja belajar, yang satu di ruang tamu gitu, yang satu bolak-balik makan, yang satu tenang saja gitu. Nah, kondisi itu kalau misalnya kita bisa kontrol gitu ya, apakah kita bisa mengontrol itu artinya anak memang kita bisa lihat di-engage dengan metode pembelajaran tertentu, pastikan 30 anak itu oke gitu. Nah, jadi itu yang
menurut saya sangat perlu difikirkan. Desain konsep penelitian yang benar harus tetap menjadi guideline kita. Kemudian yang kedua adalah akses. Ya, dalam pendidikan tuh ada etik ya, etik dalam, penelitian pendidikan. Jadi kalau misalnya mereka nggak nyaman mereka itu tidak mau terlibat sebenarnya gitu, karena mungkin penelitian kita sangat rumit gitu ya, kemudian membutuhkan effort misalnya, "Oh saya pokoknya mau pakai project based learning," gitu ya, tapi kita tahu sendiri nyari bahannya susah gitu ya, terbebani dan sebagainya, mereka keberatan, ya itu berarti tidak bisa dilakukan. Mungkin secara desain benar, tapi ternyata, mereka keberatan kita mau apa gitu kan ya. Jadi mungkin akses itu nggak cuma dalam kondisi ini ya, tapi karena kondisi ini sangat terbatas, mungkin itu harus kita tanya, getting permission dulu, dapat izin dulu, pastikan dia juga paham apa yang Anda lakukan. Jadi jangan, "Saya izin ya penelitian," terus kepala sekolah, guru, dan sebagainya, anak-anak juga nggak tahu kalian tuh sebenarnya mau apa gitu ya. Nah kemudian karakteristik penelitian ya. Jadi tadi ini sama ya dengan desain dan konsep penelitian yang benar. Jadi tolong pastikan gitu ya, kalau misalnya kualitatif, kualitatif itu pemahaman terhadap partisipan, teknik pengumpulan datanya macam-macam, kemudian kita harus nanti coding dan sebagainya. Oh dia sangat subjektif gitu ya, dalam arti dia bisa menginvolve peneliti dalam penelitiannya, ya itu adalah karakteristik penelitian ya. Atau peranan teori gitu ya. Jadi gimana tuh teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, peranannya seperti apa, gimana kita menjustifikasikan, yang satu kuanti membuktikan teori, yang satu enggak. Jadi karakteristik penelitian ini sangat menentukan gitu ya, bagaimana kita dapat melakukan penelitian dengan baik. Tadi akses ya sama etika tadi saya sampaikan mengenai integrity, kita respect kepada orang lain, kita juga paham kalau misalnya ini sangat rahasia gitu. Jadi misalnya kita wawancara seseorang, padahal hal itu mungkin mau positif, mau negatif, apalagi yang negatif ya, kita bongkar namanya dan sebagainya. Jadi saya pikir itu harus kita, lakukan dengan baik gitu ya, etika ketika kita melakukan penelitian atau kuesioner instrumen itu berhalaman-halaman, orang juga ngelihatnya lelah sekali gitu ya. Jadi hal-hal itu kan adalah, apa namanya, etika yang harus kita pikirkan ya. Mereka juga berhak, apa namanya, withdraw ya, mereka berhak untuk mundur dari penelitian kita di tahap mana saja gitu, karena mereka mungkin ngerasa nggak nyaman atau merasa tidak ingin terlibat lebih jauh. Nah, kalau misalnya judul penelitiannya ada metode pembelajaran, maka tolong pastikan tadi kayak cerita saya, metode pembelajaran yang mungkin untuk diterapkan. Ya, jadi kalau misalnya memang tadi contohnya misalnya STEM project, mungkin dia susah diterapkan gitu, berarti kan nggak mungkin. Atau inquiry, tapi inquiry-nya mungkin yang pakai eksperimen kecil-kecilan, nah itu kan juga susah, biarpun mungkin eksperimennya bahan dalam kehidupan sehari-hari. Inquiry ada tahapannya, tapi bagaimana kita memastikan bahwa anak itu melakukan proses inquiry dan sebagainya ya. Jadi prinsip metode itu kan macam-macam, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan sampaikan mengenai model-model pembelajaran ya. Nah kemudian jadi buat saya gitu ya, sederhana gitu ya, penelitian akhirnya khususnya untuk anak S1 ya, sederhana, terus dia benar gitu ya secara konsep, kemudian dia menarik untuk dilakukan khususnya kondisi saat itu lebih baik gitu, ketimbang kita penelitiannya besar, secara konsep juga salah, dibilang menarik juga enggak, padahal sebenarnya isunya tuh udah lama sekali gitu ya, dengan hal-hal itu. Oke. Nah, sekarang saya mau mencoba membahas tentang penelitian kuantitatif karena semua rata-rata, penelitian, mahasiswa S1 adalah eksperimen ya. Mungkin kita mulai agak bergeser gitu ya. Di sini ada eksperimen research, kemudian ada casual, comparative research ya. Di sini apa namanya, eksperimen, kemudian ini ada korelasi, kemudian ada survei research. Jadi mungkin saya merekomendasikan ada 2 hal ya yang bisa kita lakukan dengan mudah dengan kondisi seperti ini. Mungkin yang pertama ya survei research gitu ya, kita memberikan survei misalnya secara online, kemudian
karena kondisinya online, atau kita bilangnya deskriptif kuantitatif gitu ya, dengan batasan jumlah partisipan yang kita juga perhitungkan. Kemudian yang kedua juga kita mungkin bisa melakukan penelitian korelasi, misalnya hubungan metakognitif gitu. Metakognitif awareness kan ada instrumennya, kemudian dengan hasil belajar. Nah, hasil belajarnya kita bisa cari gitu ya, bisa buat juga kan tes hasil belajar tergantung dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, jadi saya pikir untuk kuantitatif, dengan kondisi saat ini nih lebih mungkin dilakukan ya deskriptif, kuantitatif, korelasi. Saya, untuk saat ini tidak merekomendasikan melakukan eksperimen karena kondisi tadi ya bias, internal validity, external validity-nya juga kita harus pikirkan. Gimana kita mengambil kelas kontrol, kelas eksperimen, pastikan dua-duanya dengan setting yang kita pikirkan dia tuh benar-benar kita bisa pastikan yang dipengaruhi yang apa namanya metode tertentu lah yang mempengaruhi misalnya khususnya hasil belajar mereka. Nah, jadi ingat kuantitatif itu adalah membuktikan teori, jadi penting sekali kalian mencari teorinya dulu, penelitian sebelumnya seperti apa, baru kalian melakukan penelitian kuantitatif. Beda fungsinya dengan kualitatif yang dia bahkan bisa mencari teori gitu ya, membuktikan teori atau menghasilkan teori, tapi kuantitatif enggak. Memang tujuannya, karakteristiknya itu seperti itu. Terus jangan lupa juga kalau pakai instrumen ya berarti dia harus valid, harus reliable gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai instrumen yang ada, itu bisa gitu ya. Jadi mungkin tolong dicek, misalnya di-translate, Anda translate lagi ulang ke orang lain, di-translate lagi balik. Jadi antara translate itu udah sesuai, kemudian kalian ukur reliabilitasnya. Karena secara instrumen, dimensi yang ada, pertanyaan yang ada di indikator instrumen yang sudah valid, tapi yang valid ingat ya, usahakan dicari dari sumber yang terpercaya, jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian setelah itu, apa namanya, baru kita ukur reliabilitasnya. Nah, apa namanya, masalah penelitian kuantitatif kan segala sesuatunya harus terukur, maka itu benar-benar harus terukur gitu ya. Nah, jadi misalnya gini, oh ini metakognitifnya ngukurnya gimana ya? Oh dia pasti pakai angka. Angkanya nanti jenis datanya apa, apa namanya, jenis datanya apa, nanti dipelajari lagi di kuantitatif. Nah, sekarang keabsahan data penting, jumlah partisipan, biarpun misalnya kita bilang, oh 30 minimal, tapi kalau misalnya kita dapat lebih banyak, kuantitatif kan karakteristiknya memang jumlah gitu ya, maksudnya artinya dia akan semakin baik. Biarpun tergantung juga semakin banyak apakah dia menjawab pertanyaan dengan baik gitu ya, jangan-jangan semakin banyak malah semakin banyak juga yang akhirnya harus dibuang karena tidak mendukung dalam konteks validitas, penelitian atau instrumen ataupun data yang kita gunakan. Ini tadi yang saya sampaikan ya, kuesionernya usahakan yang valid, sumbernya dari jurnal yang bereputasi, kemudian kita translate, dan tolong pikirkan kondisi online ini. Jadi pastikan memang, biarpun sulit, tapi paling tidak, oh kira-kira nih kayaknya online dia bisa lah melakukannya dengan baik. Ya silahkan, itu kondisinya kita bisa atur gitu. Nah, ini contohnya ya dalam pembelajaran kimia, ini jurnal saya semua pakai Chemistry Education Research Practice karena ini kimia dan ini level Q1 dan ini dari RSC ya. Jadi di penelitian ini dia mengkaji masalah hubungan motivasi dengan hasil belajar kimia organik. Instrumennya itu ada dua. Jadi instrumen motivasi yang sudah valid, kemudian tes hasil belajar kimia organik juga yang valid. Jadi ada prosesnya di jurnal ini yang dia gunakan. Jadi di sini penelitiannya korelasi ya. Jadi ada dua instrumen yang digunakan, kemudian nah jika karena kondisinya semuanya serba online daripada kita harus konstruk instrumen baru gitu ya dengan text time, validitas dan sebagainya gitu ya, kita harus ngecek konstruknya dan sebagainya. Jadi lebih baik memang untuk anak S1 nih khususnya yang menggunakan instrumen yang sudah valid gitu. Nah, tolong pertimbangkan juga dengan jumlah partisipan dan kondisi tes sama yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian hasilnya karena ini namanya deskriptif kuantitatif ya, kalau pakai misalnya pakai apa namanya di dalam hasil ini atau perhitungan korelasi, ini ada hubungannya signifikan atau enggak ya gitu. Jadi dia tidak, membutuhkan tadi ya, apa namanya, pembuktian dalam konteks penelitian eksperimen dan sebagainya. Oke,
Nah, selanjutnya nih contohnya ya, jadi instrumennya udah ada di jurnal-jurnal ini. Contohnya instrumen motivasi. Jadi ada nama instrumennya Academic Motivation Scale Chemistry. Kemudian atau berpikir kritis nih banyak ya. Nih dia membuatnya Chemistry Critical Thinking Test, .test, karena ini nama orang ini. Kemudian ada tes kinerja juga. Dia juga ada. Terus ada namanya Creative Problem Solving. Dia Wood nih tahun 2006 ya, jadi bisa dilihat instrumennya. Jadi tinggal bisa dipakai, ditranslate, diukur lagi reliabilitasnya karena kita mentranslate instrumen dan dengan konteks yang berbeda di Indonesia, bukan di luar sana. Oke, ini juga ada contoh miskonsepsi ya kalau di kimia. Ini penelitian dua orang ini dia menganalisis miskonsepsi siswa pada materi kinetik ya, two-tier diagnostic test. Dia pakai satu instrumen, two-tier itu instrumennya udah valid, kita bisa pakai ditranslate lagi-lagi, lihat konteksnya juga ya, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak pas, tapi paling tidak kita punya sumber referensi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian lagi-lagi pertimbangan jumlah tes dan kondisi partisipan. Nah, instrumennya tuh banyak. Ini juga bisa kalau di kimia itu ada reaksi kinetik, ada energi ionisasi, ada instrumen-instrumen ini, bahkan jadi setiap topik itu beberapa sudah ada. Jadi tinggal kita gunakan saja. Nah, ada lagi ini namanya learning environment ya. Jadi learning environment research itu satu bagian kelompok research, dia itu rata-rata dengan survei ya, dengan survei kemudian dia menggunakan kuesionernya sudah valid, jadi kita tinggal pakai. Jadi kita fokus ke analisis lingkungan pembelajaran ya. Jadi nama grup penelitiannya namanya lingkungan pembelajaran atau learning environment. Nah, di jurnal ini nih tentang analisis lingkungan pembelajaran sains, kemudian dia pakai satu instrumen namanya constructivist ya, salah nih ya, constructivist learning environment survey atau SLAS. Nah, jumlah instrumen yang ada di lingkungan pembelajaran ini banyak, nanti saya jelaskan beberapa contoh yang ada. Kemudian ini juga sumbernya jurnal bereputasi. Nah, lagi-lagi pikirkan pertimbangan kondisi survei ini harus digunakan dan jumlah partisipan. Nah, kemudian yang ini adalah contoh instrumennya ya, yang sudah ada, beberapa sudah saya translate ke bahasa Indonesia, Constructivist nih harusnya ya, Learning Environment Survey, QTI, SLACE, CLAY, kemudian di LES ini Distant Education Learning Environment Survey, terus ada yang Metacognitive Environment atau Personalized. Jadi ini banyak contohnya ya, beberapa saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau penelitian kualitatif, maka lagi-lagi perhatikan karakteristik penelitian kualitatif ini gitu. Pemahaman mendalam, kemudian kita butuh key informan, kita bukan memikirkan jumlah, tapi partisipan, orang yang kita target adalah orang yang bisa memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, kita bisa terlibat ya dalam penelitian ini gitu ya. Jadi sebagai peneliti di kualitatif juga terlibat, kemudian beberapa multiple data collection ya, entah wawancara, online, di interview, kita punya forum. Jadi anak kalau di platform kita lihat dia gimana cara diskusinya, entah lewat Google Classroom, Moodle, kemudian WhatsApp, kita bisa lihat. Nah, kemudian satu lagi peran teori itu ada di mana gitu. Jadi apa namanya, apakah peran teori di sini di kualitatif itu gitu ya, dia malah bukan membuktikan teori karena dia bisa jadi menghasilkan teori. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini mental model ya. Jadi mental model itu guru dikasih 85 guru dikasih tes esai, kemudian dipilih 18 orang di interview. Nah, di sini semuanya bentuknya deskriptif hasil penelitiannya. Jadi mental modelnya pada konsep ini ada yang miskonsepsi, ada yang nggak paham dan sebagainya. Nah, karena ini grounded teori ya, jadi dia pakai analisisnya constant comparison ya. Kemudian nanti tinggal kita pikirkan, kita kalau di kualitatif pakainya misalnya trustworthiness, authenticity, keabsahan datanya misalnya dengan member checking, kita ngecek ke ini. Nah, di contoh ini adalah dia mengecek lagi ke partisipan seperti apa jawaban partisipannya. Nah, kemudian ada lagi kita bisa melakukan penelitian literatur review ya. Nah, nanti ada 3 jenis nih. Ada literatur review umum ya. Memang pakainya analisis kualitatif karena memang dia itu mengkonstruk berdasarkan kategori-kategori, kita lihat mana yang similar dan sebagainya.
Nah, hati-hati dengan reputasi sumber, nggak semua jurnal kita bisa pakai karena kita pastikan dia bereputasi, bukan jurnal predator gitu, dan dia memang berkualitas hasil penelitiannya, karena mempengaruhi bagaimana kita membuat kesimpulan. Kemudian ini nggak spesifik, jadi kalau literatur review semuanya mau kuanti, kuali diambil jurnalnya. Nah, kalau systematic literatur review, dia tuh seperti punya research question gitu. Jadi dia punya pertanyaan spesifik, bagaimanakah motivasi siswa dengan bla 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 gitu ya. Jadi dia lebih spesifik. Jadi akhirnya karena dia spesifik, dia itu milih jurnalnya dan spesifikasinya juga jadi lebih spesifik dibanding literatur review, dan analisisnya juga kualitatif ya karena konten analisis. Nah, yang terakhir itu namanya meta analisis. Nah, ini lebih spesifik lagi, jadi kalau lihat gambar ini dari systematic literatur review, systematic review. Jadi kalau sudah dapat systematic review, kemudian kita ambil tuh lagi dari systematic review, ambil yang kuantitatif, karena sebenarnya apa namanya, karakteristiknya ini adalah sumber-sumber jurnalnya kita ambil dari data-data eksperimen, biasanya penelitian eksperimen, karena kita mau lihat nih efek size, kemudian analisisnya tuh lebih ke statistik ya. Jadi kalau ditanya tingkat kesulitannya paling sulit mana, ya meta analisis gitu. Tapi systematic review juga cukup rumit ya, karena memang dia punya pertanyaan spesifik, kemudian nggak semua juga bisa kita gunakan gitu, tergantung pertanyaan kita seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah diri sendiri menjadi data ya. Jadi, ini adalah artikel saya, intinya nih jenis penelitian kualitatif, peneliti jadi sumber data, diri sendiri jadi sumber data, kita tidak perlu melakukan data collection, tapi memang ini sangat sulit dilakukan, karena sebenarnya ini termasuk penelitian yang tahun 2000-an ya, kita sering bilangnya art based research, penelitian transformatif, karena sangat menginvolve bagaimana proses refleksi itu terjadi gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini di jurnalnya misalnya pakai kata saya, I, dan sebagainya. Kalau ditanya, benar nggak ya, valid nggak ya instrumennya? Nah, memang penelitian kualitatif itu beda ya sudut pandangnya, dalam arti keabsahan datanya itu beda dengan valid reliable dalam penelitian kuantitatif, bisa dilihat di bukunya Guba and Lincoln ya, Fourth Generation of Evaluation. Nah, saya rasa itu saja ya, intinya saya juga terus belajar, belajar nggak pernah habis gitu, tapi, insya Allah kita tetap bisa melakukan penelitian, kalau yang punya target bisa lulus semester ini bisa juga tetap lulus, tapi memang modifikasi beberapa penelitian tetap dilakukan gitu ya. Mungkin metodenya diadaptasi, mungkin kompleksitas, metode pembelajarannya dilakukan, atau saya memutuskan merubah jadi literatur review, silahkan, atau saya memutuskan kayaknya saya butuh jadi survei aja, silahkan. Jadi artinya adalah tergantung Anda mau ada di mana, mau selesai kemudian melakukan adaptasi, atau kita menunggu sampai kondisinya settle, kembali normal, kemudian kita baru melakukan penelitian. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.